Barakallahu fikum jami'an. Tema kajian kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, agar kita tidak asal-asalan ketika mencari nafkah. Memang jamaah yang kami hormati, dalam urusan pendapatan, godaan terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah pada harta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Setiap umat itu punya sumber fitnah, dan fitnah umatku terletak pada harta. Umat masa silam, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ujian. Namun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian terbesarnya ada pada harta. Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah apa? Mereka tidak bisa menjaga interaksi dengan wanita, tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Hati-hatilah ketika berinteraksi dengan dunia dan ketika berinteraksi dengan wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan karena wanita. Umat masa silam ada yang diuji oleh Allah dengan fitnah, mereka merasa sombong dengan fisiknya yang kuat. Seperti yang dialami oleh kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa, Pak? Kaum Ad. Kaum Ad kaumnya Nabi siapa? Boleh angkat tangan. Nabi Hud atau Nabi Saleh? Nabi? Yakin Nabi Hud? Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man huwa asyaddu minna quwwah." Kaum Ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dengan cara yang enggak benar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man huwa asyaddu minna quwwah, siapakah makhluk yang lebih hebat dibandingkan kami. Mereka diberi oleh Allah kekuatan fisik yang Masya Allah, badannya besar, orangnya kuat-kuat, yang diistilahkan oleh para ulama sebagai al-mamalik, masyarakat raksasa, karena tubuhnya gede. Sehingga mereka merasa kami enggak butuh nabi untuk bisa menguasai bumi. Kami sudah hebat, kami sudah jaya, sehingga tidak butuh kehadiran seorang nabi. Maka keberadaan itu menyebabkan mereka jadi sombong dan menolak kebenaran. Mereka terfitnah dengan kekuatan fisiknya, terfitnah dengan kehebatan badannya. Sedangkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Sehingga tugas kita dan kewajiban kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian harta bisa jadi lebih besar dibandingkan yang dihadapi oleh umat-umat sebelum kita. Nah, salah satu di antara contoh yang lain yang itu menjadi bukti nyata bahwa fitnah harta itu merajalela di masyarakat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal aminal haram." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mencari harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga saat dia mengambil harta, saat dia mencari harta, aturan itu dikesampingkan. Targetnya adalah yang penting dapat, masalah halal haram belakangan.
Sehingga bagi dia adalah dapat aman. Dia tidak terkena hukum di negara tersebut. Sehingga dia tidak dianggap sebagai pelaku tindak kriminal maupun yang lainnya. Itu prinsip dia. Maka kita bisa lihat ya. Namanya orang ketika bekerja di dunia yang haram, bahkan sampai pada perbuatan yang melanggar moral sekalipun, itu kan prinsipnya yang penting dapat dan aman. Subhanallah jamaah. Inilah yang menyebabkan banyak sekali manusia ketika dia berinteraksi dengan sesuatu yang haram tidak mengenal lagi aturan. Dan Nabi SAW menyebut akan datang di tengah umat manusia yang zamannya seperti itu. Dan bisa jadi zaman itu saat ini sedang kita alami. Bisa jadi zaman yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari tadi saat ini sedang kita alami. Makanya kita bisa saksikan ya, orang itu kan saling memotivasi untuk mencari sesuatu yang haram dengan aneka motivasi. Di antaranya ada orang yang memotivasi untuk mencari yang haram dengan kalimat, hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah dalam bayangan dia, ketika nyari yang haram itu susah, maka menjadi diperbolehkan. Karena dalam kondisi kesusahan. Berarti tingkatannya sudah sampai pada tingkatan darurat, karena nyari yang haram itu susah, apalagi nyari yang halal. Maka nggak usah dipaksain deh untuk nyari yang halal. Cukup seadanya saja. Kamu harus syukuri itu rezeki kamu. Mensyukuri rezeki yang apa Pak? Yang haram. Dia memotivasi dirinya sendiri dengan mengatakan nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal, maka terima apa adanya. Kalaupun Bapak berada di posisi pekerjaannya haram, nggak usah ditolak. Udah Bapak syukuri saja itu, pertahankan ada di sini. Ingat loh ya, sekarang nyari kerja susah. Motivasi seperti ini membuat orang itu jadi bertahan untuk mengambil yang haram. Dan itu cukup banyak di sekitar kita jamaah. Contoh yang lain, orang juga punya motivasi. Dan ini bisa lebih berbahaya daripada yang pertama. Apa bentuknya Mas? Ada sebagian orang yang dia itu punya anggapan begini. Zakat itu kan bisa. Apa dalilnya? Apa dalil kalau zakat bisa mensucikan harta? Silakan. Masya Allah, ini khusyuk atau gimana ini? Apa dalil bahwa zakat bisa mensucikan harta? Gimana? Surat At-Taubah, gimana bunyinya? Khudh sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Masya Allah. Dapat hadiah Ustaz? Ustaz bukan? Hah? Ustaz. Oh gitu ya. Baik, kalau Ustaz dikasih voucher minuman gratis. Khudh min amwalihim. Ambillah harta mereka, yaitu zakat. Sadaqatan sebagai sedekah, dan yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang zakat itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Sehingga fungsi zakat itu bisa mensucikan harta. Maka orang punya anggapan kayak gini Pak. Gak apa-apa sekarang menerima harta haram, nanti kalau sudah mencapai nisab, kau keluarkan zakatnya, maka yang haram ini akan kembali menjadi suci. Membuat dia termotivasi untuk bertahan dalam mencari yang haram karena anggapan dia setelah ini dia bisa keluarkan zakat dan yang haram ini kemudian berubah menjadi halal karena sudah disucikan. Anggapan ini salah atau benar Pak? Salah atau benar? Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, menghalalkan yang haram itu bisa sampai keluar dari Islam. Salahnya di mana? Harta haram, nah, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Masya Allah. Dikasih voucher ya.
Harta haram ketika dizakati sah atau tidak, Pak? Tidak sah. Harta haram meskipun dikeluarkan zakatnya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur." Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Ada orang salat tapi enggak wudu, kalaupun dia junub enggak mandi. Wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta ghulul. Harta ghulul itu apa? Harta khianat. Harta yang didapat dengan cara yang enggak benar. Sehingga harta haram itu bukan dizakati, jamaah. Karena itu harta haram dizakati enggak ngefek. Sebab zakat tidak boleh bersumber dari harta yang haram. Zakat hanya boleh diambil dari harta yang halal. Terus harta haram itu gimana, Pak, statusnya? Harta haram itu seperti badan kita terkena najis. Kalau ada sesuatu yang suci terkena najis, kemudian disucikan, setelah disucikan, maka yang suci tadi kembali apa? Suci. Anda punya baju ya, terkena najis. Lalu baju itu Anda cuci. Maka setelah dicuci, baju itu kembali apa, Pak? Kembali suci. Tapi kalau Anda benda yang asalnya najis, misalnya ada kotoran kucing. Kotoran kucing najis atau tidak? Najis. Jumhur ulama mengatakan kotoran kucing najis. Kotoran kucing ini misalnya, Pak, dia diamplas ya, digosok, dibersihkan, dipadetin sampai licin bening. Kira-kira berubah jadi suci atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Hadhihi ainun najasah. Ini adalah zat najis. Dan zat najis itu meskipun dibersihkan tetap najis. Sehingga seharusnya diapain? Dibuang semua. Itulah perumpamaan harta haram. Maka harta haram itu bukan dibuang sebagian, sisanya jadi suci, tidak. Tapi semuanya harus dibuang, sebab harta haram tidak boleh ada yang nempel sepeser pun, sebagaimana benda najis. Beda dengan benda yang suci. Benda suci lalu dia ketempelan sesuatu yang najis. Maka untuk mengembalikan benda ini agar menjadi suci, bagian yang najis cukup dibersihkan. Nanti ketika dia sudah dibersihkan, benda ini kembali suci. Perumpamaan harta kita seperti itu. Makanya kenapa Ahlul Bait? Siapakah Ahlul Bait? Siapa Ahlul Bait? Keluarga Nabi SAW dan keturunan beliau tidak boleh menerima zakat. Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Rasulullah SAW menyebut li'annaha awsakhun nas. Karena zakat itu kotoran manusia. Sehingga harta kita yang kita usahakan mungkin bercampur dengan syubhat, bercampur dengan harta yang enggak benar. Ada beberapa campuran yang kita yakini di situ ada di sana. Terkena debu riba, terkena khubar dari riba. Sehingga harta kita tidak 100% murni. Maka cara membersihkannya Allah sediakan berupa amal ibadah zakat. Yang itu berfungsi untuk mengembalikan kesucian harta ini. Sehingga ketika zakat sudah dikeluarkan, sisanya jadi suci. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, anggapan sebagian orang, harta haram bisa kembali menjadi suci, bersih, dan menjadi halal ketika dizakati, itu bisikan setan. Setan menipu sebagian orang agar dia bertahan terhadap harta haram ini dengan keyakinan kamu bertahan saja. Berharaplah semoga yang kotor ini bisa disucikan. Salah satu di antara kawan cukup dekat dengan saya, beliau bekerja di lembaga keuangan, di bank syariah. Dan ketika itu setelah beliau mengenal tentang dakwah dan aneka kajian masalah muamalah, banyak mendengarkan kajian dari Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri dan para asatidah yang lainnya. Lalu beliau berkesimpulan
kalau praktek yang selama ini dilakukan banyak gak benernya. Akhirnya beliau ingin resign. Temennya gandoli. Gandoli itu bahasa Garutnya apa? Gimana? Itu bahasa Jawa ya. Tapi paham ya gandoli? Ngajak untuk bertahan. Hah? Temennya ngajak untuk bertahan. Kamu jangan keluar, di sini saja. Apa? Ngolok. Ngolok ya, bahasa di sini ngolok ya. Jadi temennya ngoloki anak ini. Pokoknya jangan sampai dia keluar. Tayyib. Lalu temannya bilang begini, kamu bertahan saja. Berharaplah semoga ada sesuatu yang haram ini disucikan. Maksud dia adalah kalau dibayarkan zakat, kalau sudah dibayarkan zakat, maka sesuatu yang haram ini jadi suci. Padahal tidak demikian. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga prinsip. Zakat hanya boleh dikeluarkan dari harta yang halal, sebab zakat dari harta yang haram hukumnya tidak sah. Bismillah. Baik. Ini syubhat yang kedua. Ada syubhat yang ketiga. Memotivasi orang agar dia bertahan dalam sesuatu yang haram. Apa syubhat yang ketiga? Sebagian orang punya anggapan, kalaupun kita memiliki harta yang haram, dalam Islam itu kan ada perhitungan keseimbangan antara dosa dan pahala. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan rahmat Allah mendahului murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalaupun Bapak punya harta yang haram, Bapak pertahankan. Yang penting rajin ibadah, sholat tahajud, rajin puasa sunnah, jangan lupa sedekah, dan nanti hartanya tolong dipakai umroh. Orang kalau sudah umroh, harta itu dipakai untuk berangkat haji. Orang kalau berangkat haji, lalu mendapatkan haji yang mabrur, maka di saat dia pulang, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari perbuatan dosa. Meskipun Anda korupsi, meskipun Anda mengambil uang yang bukan haknya, mengambil uang negara, atau ada sebagian karyawan yang mengambil uang perusahaan, atau hasil menipu orang lain, tapi kalau dipakai untuk haji dan umroh, begitu pulang, maka kita seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu. Gimana Pak? Nol, tidak punya perbuatan dosa. Dari sekian banyak motivasi itulah, terkadang kaum muslimin mereka bertahan dalam dunia yang haram. Sehingga kita banyak menjumpai ada sebagian orang yang dia tidak mau meninggalkan yang haram, karena dia punya anggapan yang haram itu satu, susah dicari, maka terima saja apa adanya. Kamu harus syukuri itu nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kamu. Yang kedua, bahwa sesuatu yang haram kalau dizakati jadi halal. Yang ketiga, Muslim ketika beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah, maka pahala itu bisa dipakai untuk nutupi dosa dia ketika mencari sesuatu yang haram. Padahal ini semuanya adalah tipuan setan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu waspada dan hati-hati, sebab terkadang orang itu saling memotivasi untuk bertahan dalam melakukan praktek mencari nafkah yang dilarang. Ada juga sebagian orang yang punya anggapan kayak gini Pak. Dalam teori bersedekah kan gini ya, amal soleh satu dilipatkan jadi berapa? Jadi berapa Pak? 10 kali. Kalau dosa sekali jadi berapa? Tetap 1. Amal soleh 1 dilipatkan 10 kali, dosa 1 bertahan tetap 1. Sehingga kalau orang mengambil harta haram 10 juta,
maka berarti tercatat dosa harta haram 10 juta. Kalau dari 10 juta itu dia sedekahkan 1 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada perasaan apapun, bukan untuk nyari pamer dan seterusnya. Bahkan ma anfaqa yaminuhu la ta'rifu shimaluhu. Yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Sudah? Maka nanti akan dilipatkan 10 kali, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai berlipat-lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Atas anggapan ini kemudian dia merasa bahwa nanti ketika saya sedekah dengan ikhlas, pahala 10 itu bisa dipakai untuk nutupi dosa yang 1. Inilah matematikanya koruptor. Korupsi 100 juta, sedekah 10 juta, untung 90 juta. Dosanya sudah ditutupi dengan sedekahnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kita punya prinsip bahwa dalam hidup usaha apapun yang dilakukan oleh hamba tidak akan menambah jatah rizkinya. Sehingga meskipun dia mengambil yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkinya. Dia membatasi diri dengan mengambil yang halal, juga tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meletakkan barangnya di depan rumah. Dan beliau punya kenalan atau punya tetangga orang yang miskin. Anggaplah namanya si A. Lalu suatu ketika barang ini dicuri oleh si A. Dibawalah oleh si A. Akhirnya dicari, ketemu, ternyata pencurinya adalah si A. Ketangkap si A. Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya saya tadi sudah punya niatan mau memberikan barang ini untuk si A. Andaikan dia bersabar, dia bisa mendapatkan barang ini dengan cara yang halal. Tapi karena dia nggak sabar, dia mengambil barang ini dengan cara yang haram. Meskipun kemudian barang itu dikasihkan kepada si A. Sehingga di sini kita bisa memahami ya, pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat itu begini. Jatah rezeki kita, Pak. Anggaplah misalnya si A dari mulai lahir sampai mati. Jatah rezeki dia 5M misalnya. Untuk ukuran rupiah totalnya senilai 5M. Dari 5M ini ada yang berwarna hijau, ada yang terisi dengan warna merah, ada yang terisi dengan warna kuning. Hijau halal, merah haram, kuning syubhat. Sudah? Andaikan si A ini bersabar dan membatasi diri dengan yang halal, maka rentang 5M ini semuanya akan berwarna hijau. Tapi ketika si A ini tidak sabar, kadang hijau, kadang merah, ada yang kuning, ada hijau lagi, merah lagi, dan seterusnya. Berwarna-warni. Sebab yang namanya rizki itu telah ditetapkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu berada di mana rizki itu, meskipun dia tahu dan akan datang ke kita. Allah akan datangkan rizki itu ke kita. Maka kewajiban kita hanyalah mencari sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan jangan mencari sesuatu yang haram. Prinsip itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah Inna ruhal kudus qad nafatha fi raumi. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Apa isi bisikan Ruh Kudus? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa ini tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Wa in abta'a anha. Meskipun bisa jadi jatah rizki itu telat datangnya. Wa in abta'a anha. Meskipun bisa jadi rizki itu datangnya telat. Lalu beliau kasih peringatan. Fala tastabti'u anha. Oleh karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istibta'. Apa itu penyakit istibta'? Ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya.
ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga dia pingin segera punya rumah, segera punya mobil, pengen cepat dapat kendaraan, pengen cepat punya keluarga baru, dan aneka keinginan dia, pengen ini, dalam waktu segera. Akhirnya ketika dalam posisi seperti itu, dia punya niatan kuat untuk bisa memiliki apa yang menjadi targetnya sebelum waktunya, sementara jalur yang mubah itu rasanya kok jauh, maka dia mengambil dengan cara yang gimana? Dengan cara yang dilarang. Sehingga dia mencari harta dengan cara yang haram, belum waktunya punya rumah dengan cara mubah, akhirnya KPR riba. Belum waktunya punya kendaraan dengan cara yang mubah, akhirnya dia ngambil melalui leasing riba. Dan masih banyak contoh kasus yang lain. Termasuk belum waktunya dia keterima kerja, dia pun pakai sogok dalam rangka untuk bisa cepat bekerja. Itulah yang disebut dengan penyakit istibto', menghantui pada diri seorang hamba karena dia punya keinginan dan harapan bisa cepat sukses sebelum waktunya. Maka Nabi SAW ngasih peringatan, khudhu ma khulla wada'u ma khurrima. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang diharamkan, karena sehebat apapun hamba tidak akan bisa melebihi jatah rizkinya. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran seperti ini perlu untuk selalu kita ingat. Anda mau jungkir balik, kita jungkir balik mencari dunia, itu sifatnya hanya ikhtiar. Dan hasil ada di siapa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ibunda Hajar, Ummu Ismail radhiyallahu anha. Beliau mencari sumber kehidupan antara Safa dan Marwah. Naik ke Bukit Safa, turun lagi, kemudian naik ke Marwah, turun lagi, naik ke Safa sampai 7 kali. Tapi Zam-Zam ada di kaki Ismail. Dicari di antara Safa dan Marwah, tapi munculnya ada di kakinya Ismail. Dan itu jauh dari Safa dan Marwah. Karena sumur Zam-Zam dekat dengan Ka'bah. Sehingga bisa jadi Anda nyari rizki ke arah barat, tapi rizki datangnya dari arah timur. Bisa jadi Anda nyari rizki dari arah A, tapi ternyata datangnya dari arah B. Dan banyak sekali teman-teman, ketika dia mengawali bisnis, itu nggak punya niat. Saya sebenarnya tidak punya keinginan untuk memperbesar unit usaha ini, tapi Allah jadikan ini besar. Misalnya, ada sebagian orang, dia seorang ASN misalnya. Lalu iseng buka kafe. Buka kafe iseng, Mbak. Kemudian Allah perbesar usaha itu. Padahal awalnya dia nggak punya niat untuk memperbesar ini. Paling cuman ya niatnya biar nanti kalau ada tamu bisa mampir ke sini dan tidak perlu menyediakan jamuan khusus karena sudah ada kafe. Ada juga orang yang usahanya hanya coba-coba, tapi kemudian Allah perbesar. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.